soal praktik facelift ilegal, makanya narasumbernya Dr. Tompi. Oke, nah berhubungan sama mantan Putri Indonesia 2024 ya. Ini udah ada yang nanya lagi dok, tentang sedot lemak, tapi sis, it's Mega Mini. Tunggu ya, kita lagi bahas dulu soal praktek facelift ilegal. Oke, langsung aja dok, aku mau tanya nih Dokter Tompi, kan kita lagi pakai banget nih berita tentang praktek ilegal yang dilakukan oleh Jenny, mantan Putri Indonesia Riau. Dia background sastra Inggris, tapi bisa melakukan facelift. Dan sudah ada 15 orang jadi korban dan cacat permanen. Dokter Tompi mau menanggapi ini dulu nggak? Ya sebenarnya itu urusan dari kepolisian sih nantinya ya, kita serahkan aja ke pihak yang berwenang untuk selanjutnya menindak ini secara hukum, karena sebenarnya ini masalahnya menurut saya bukan lagi masalah malpraktek ya, ini udah penipuan sebenarnya. Jadi ranahnya udah beda gitu. Malpraktek itu kalau misalnya mengerjakan tenaga medis, dokter dalam hal ini, tapi ada one prestasi yang tidak dipenuhi gitu ya, itu menjadi malpraktek. Tapi kalau dari awal memang udah bukan dokter, ya berarti kan memang udah penipuan gitu ya. Oke, dok, tapi mungkin biar jelas dulu nih di awal, sebetulnya facelift itu apa sih dok? Bentuk-bentuk bedah kosmetik yang invasif. Ya, facelift ini adalah salah satu prosedur operasi yang cukup delicate sebenarnya, ya advance banget ya. Dan tekniknya juga macam-macam, tapi tujuannya adalah memberikan efek pengangkatan kulit begini nih, ya. Ini tujuannya kita pengen ngangkat kulit supaya jadi begini. Nah, indikasinya itu adalah biasanya udah ada smile line yang mulai turun dalam, ya. Kemudian udah ada jawline yang mulai turun, ya. Leher yang udah mulai kelipat-lipat atau gede di bawah sini nih, ya. Jadi biasa kita kerjakan memang satu set tuh, face and neck lift. Nah, tekniknya macam-macam. Tapi sayatannya selalu akan ada di sekitar sini nih, di sini, ya di garis rambut, kemudian mulai masuk ke arah belakang telinga, di belakang tragus, terus ngikut ke sini sampai nanti di belakang telinga, turun lagi ke ngikut ke garis rambut, ya. Prosedurnya macam-macam, ya. Facelift ini tekniknya banyak. Ada facelift yang smash lift, ada facelift yang deep plane facelift ini yang populer sekarang, ya. Ada yang endoscopic facelift. Jadi kalau teknik tuh macam-macam lah, tergantung dari operator dokter yang ngerjain. Cuma kompetensi ini seharusnya menjadi, kalau di Indonesia ya, kompetensi ini harusnya menjadi ranah dari dokter bedah plastik. Kalau di luar negeri ya, yang mengerjakan facelift ini lebih dikenal sebagai face surgeon. Jadi ada dokter kulit yang mendalami bedah kulit wajah, ada dokter ENT surgeon, dokter THT backgroundnya, tapi mereka belajar lagi buat facelift ya, dan pasti tentunya dokter bedah plastik. Jadi kalau di luar negeri begitu. Kalau di Indonesia kompetensi ini saat ini masih dimiliki oleh bedah plastik. Dokter bedah plastik aja tidak semua menguasai operasi ini. Tidak semua dokter bedah plastik menguasai operasi facelift, face and neck lift, apalagi yang spesifik deep plane facelift, enggak semua. Gitu. Jadi memang biasanya di kalangan kami dokter bedah plastik pun kalau kita mau ngerjain yang deep plane facelift atau yang teknik khusus, ya kita harus belajar lagi gitu. Belajarnya berapa lama sih dok? Kalau dokter bedah plastik kan belajarnya dokter umumnya 6 tahun, dokter bedah plastiknya sekitar 5 tahun, jadi udah 11 tahun tuh. Ya, nanti setelah lulus 11 tahun itu baru kita belajar lagi keluar, ikut live workshop, ikut anatomical dissection ya. Nah itu bisa ada yang beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, dan biasa nggak pernah berhenti. Setiap dalam setahun itu ada 2-3 kongres atau conference yang kita suka ikutin gitu. Okay. Jadi panjang, perjalanan panjang banget, makanya aneh aja kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengklaim bisa mengerjakan dengan modal ikut workshop beberapa hari gitu, ya itu aneh sih. Oke, nah ini sekalian dok, mungkin karena kita mengedukasi ya ladies gitu, masyarakat kita, bahwa sebetulnya tindakan-tindakan tertentu hanya boleh dilakukan oleh dokter, bahkan tidak semua dokter ya. Mungkin boleh nggak dokter tapi jelasin dikit
kan sekarang ada SPDV, ada spesialis bedah kosmetik seperti Dr. Tompi gitu. Ya. Itu tuh sebatas apa sih yang boleh dilakukan tindakannya? Itu tadi yang saya jelaskan di Indonesia ya, sebenarnya kalau secara kompetensi itu artinya ranah ini siapa yang kuasain, siapa yang misalnya gini, saya nggak mungkin tiba-tiba melakukan bedah jantung ya, karena saya nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan dan kualifikasi untuk mengerjakan itu gitu. Nah tapi kita kembali lagi ke facelift. Untuk prosedur facelift itu sendiri sampai saat ini ya yang saya tahu ya, itu adalah kualifikasinya dimiliki oleh dokter bedah plastik, bidangnya ilmu bedah plastik gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu 5 tahun lagi perkembangan ilmunya gimana, apakah nanti suatu saat dokter SPDVE belajar lebih jauh lagi, mereka mengembangkan lagi kurikulumnya sampai ke teknik operasi facelift, mungkin aja ya. Tapi segala sesuatu itu pasti ada dasar kurikulumnya dulu. Jadi di sekolah udah diajarin. Prinsipnya ya kompetensi ini harus masuk ke kurikulum pembelajaran di sekolahnya dia gitu. Jadi kalau misalnya dokter kulit, SPKK, sekarang SPDVE, ada nggak di kurikulumnya? Kalau ada ya berarti mereka bisa ngerjain. Gitu juga dengan misalnya ENT surgeon, THT misalnya, ada nggak di kurikulumnya? Jadi nggak bisa mengada-ngada gitu. Nggak bisa misalnya saya sekolahnya spesialis A, di sekolah nggak ada sih, nggak ada pelajarannya, tapi lulus saya mau ngerjain aja. Nah itu nggak boleh, itu tidak diakui sebagai kompetensi tambahan gitu. Apalagi backgroundnya hanya sastra Inggris ya dok, itu serem banget sih. Ya harusnya dia sebatas petugas administrasi ya. Oke. Kalau mau ngurusin ini maksudnya mengurusin facelift sebatas apa namanya beautician masih bisa, sebatas orang yang mengarahkan, oh iya ini memberikan informasi masih bisa, dalam bahasa Inggris pula gitu kan. Ya. Tapi kalau udah pakai pisau ya udah nggak bisa lah ya, itu kriminal ya. Dok ini Nggak ada boleh, nggak boleh. dari Yaya, mungkin tadi dia bertanya kalau misalnya kulit mulai kendor segala macam, selain teknik facelift tuh ada opsi lain nggak dok? Mungkin yang Berdoa. Jadi gini, ada hal-hal yang memang mau tidak mau harus dengan tindakan operasi. Ada hal-hal yang masih mungkin dengan treatment. Prinsipnya begini, ini sama seperti Anda beli baju yang kegedean. Kalau bajunya kegedeannya sedikit kegedean, misalnya Anda pakai baju ukuran M, ya dikasih hadiah sama teman nih bajunya ukuran L, dikit kan gedenya. Nah itu masih bisa tuh Anda pakai peniti, dilipit-lipit aja masih bisa dipakai. Ya atau di zoom kecil gitu, dijahit dikit-dikit dilipat masih bisa dipakai. Tapi kalau bajunya yang datang XXXXL, ya nggak mungkin Anda akal-akalin. Jadi mau nggak mau ya bawa ke tukang jahit, potong yang berlebih, balikin lagi ke tempat semula. Kira-kira begitu. Nah operasi perawatan wajah atau penata laksanaan buat peremajaan wajah juga sama. Kalau turunnya sedikit, Anda masih bisa tuh dengan teknik non surgical ya, baik itu menggunakan thread, walaupun saya nggak setuju tapi teknik itu diakuin ya, thread atau dengan filler atau dengan penggunaan botulinum toksin masih ada tempatnya ya. Hal-hal itu masih ada tempatnya dipakai pada case yang ringan. Tapi kalau turunnya udah ngedoyot jauh nih, udah turun semuanya ya nggak bisa ya, nggak ada, bukan indikasinya gitu. Jadi seharusnya kita semua yang mengerjakan pun melihat case by case gitu. Kalau memang datangnya, oh ini masih bisa bu, tanpa surgical, nggak perlu operasi, cukup begini-begini aja, ya udah kita kerjain dengan begitu. Tapi kalau memang udah harus potong, ya potong, jangan dipaksain karena nanti case-nya nggak cocok, dipaksakan hasilnya pasti nggak akan maksimal. Iya. Oke, ya semoga menjawab ya. Jadi memang case by case. Dok, aku lanjut lagi deh ke pertanyaan setelah ya. Jadi Vici ya bertanya, bukan Vici, Rahma. Kan kalau kasusnya Jenny tuh kliniknya tidak punya izin dinkes, hanya NIB aja. Nah, ini audiens kita yang awam, cara cari tahu klinik itu terpercaya tuh gimana ya dok ya? Ya sebenarnya gini, ya era sekarang dengan zaman Anda bisa browsing ya, harusnya itu bukan sesuatu yang sulit sih. Ini cuma perkara Anda tidak dibutakan oleh harga murah sebenarnya. Kadang-kadang ngelihat paket promo murah banget, wah sana aja deh gitu. Orang tuh sering kali gini menafsirkan, kan sama-sama facelift. Kenapa di dokter A harganya 300 juta, di sini cuma 15 juta? Sini aja kan sama-sama facelift.
beda. Ya, jadi beda banget. Jadi ini bukan harga itu bukan cuma masalah siapa yang ngerjain gitu. Of course ada faktor tekniknya, apa yang dikerjakan dan lain-lain dan kompetensi yang pasti ya. Jadi jangan yang pertama jangan tergiur masalah ketipu dengan masalah harga. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa cek gitu. Semua klinik-klinik yang terdaftar tuh Anda pasti bisa cek secara online. Ya. Yang ketiga kan ketahuan yang ngerjain itu dokter atau bukan. Saya tuh sering banget ya, saya sering banget dapat, makanya gini ya, saya maaf ya, bukan saya tidak punya bukan tidak berempati terhadap korban, ya. Tapi coba ditanya benar-benar ke korban-korban yang ada, yakin nggak mereka nggak tahu kalau itu bukan dokter? Saya nggak yakin. Mungkin tergiur harga murah ya dok ya? Saya yakin mereka pasti tahu itu dokter, pasti tahu itu bukan dokter. Mungkin ada satu dua lah yang kecele gitu, ya, yang ketipu gitu, yang memang saya pikir dokter gitu. Tapi karena biasanya kalau dari beberapa korban kejadian lain ya, dari beberapa korban kejadian lain yang pernah ke saya dan saya handle, rata-rata mereka bilang sebenarnya saya ya curiga sih doknya dia bukan dokter, cuma karena murah saya mau aja gitu. Ini karena dokter Tommy ngomong jangan sampai kecele harga murah. Nah boleh nggak sih dok sebenarnya di spill kalau facelift yang beneran, yang proper itu harganya berapa? Karena kalau yang kasus ya, kalau deep plain facelift ya, kalau deep plain facelift biasa tuh datangnya sepaket sama fat transfer karena memang butuh buat di isi ulang sedikit tuh layer-layer di bawah kulitnya supaya dapat hasil yang bagus gitu ya. Jadi biasa udah sepaket tuh. Deep plain facelift, face neck lift dengan fat transfer. Itu kalau di Korea tuh pasarannya bisa 600 sampai 800 juta yang saya tahu. 600 sampai 800 juta. Terus sama di Thailand kalau di klinik yang proper ya, di klinik yang kan harga macam-macam yang lebih murah juga ada, tapi yang saya tahu yang teman-teman saya kerjain di sana rata-rata sekitar segituan harganya. 400 sampai 800 jutaan. Dok, kemudian harganya. Kemudian, jangan sedih dulu. Di Amerika tempat kami belajar, tempat saya dan teman-teman tim saya di Beautiful belajar, itu di salah satunya misalnya referensi Dokter Nayak, itu di sana bisa 2,5 M harganya. Terus kalau Anda tahu ngikutin siapa ya Jenner, ibunya Jenner tuh, ya itu dia mention kan kalau nggak salah harganya 6,5 M apa? Jadi memang mahal, ya itu operasi mahal. Tahu nggak kenapa? Satu operasinya lama. Itu operasi itu bisa sekitar 6 sampai 8 jam. Yang kedua, Anda harus benar-benar hati-hati banget diseksinya karena di bawah sini banyak struktur-struktur penting. Yang paling kita takutin adalah saraf. Itu saraf kalau kepotong ya, karena nggak mungkin semua disengajakan, tapi kan ada ilmunya buat menghindari itu. Kalau sampai kepotong ya jadi kayak gini nih. Nah, takut banget. Ya. Ini juga yang di kasus ini mungkin ladies ada yang baru join. Jadi aku dengan Dr. Tompi lagi bahas yang sedang ramai dibicarakan yaitu mantan Putri Indonesia melakukan tindakan facelift padahal tidak punya background kedokteran. Nah ini jadi supaya lebih aman ya. Ini kita sambil diedukasi juga sama Dr. Tompi gitu. Dok, tapi pertanyaannya ya, facelift itu sama nggak sama tarik benang? Beda. Beda lah. Beda. Kalau gini ya, kalau saya yang tadi saya bilang, saya pribadi tidak melarang orang tarik benang, ya. Tapi saya sendiri tidak merekomendasikan itu. Saya pribadi, ini pendapat pribadi ya. Saya tidak merekomendasikan tarik benang buat sebagai pengganti facelift, no way. Nggak mungkin bisa, gitu, ya. Ditarik keluar dari klinik sih mungkin kelihatan kayak kencang begini. Ya itu nggak nyampe 2-3 minggu turun lagi kok, gitu. Karena memang nggak ada cantelannya. Apalagi pada case yang udah turun ngedoyot jauh gitu, bukan indikasinya. Thread lift saya rasa akan bermanfaat pada case misalnya wajahnya kayak wajah Anda nih Dini. Masih bisa ya dok ya? Masih relatif muda, kencang sebenarnya, tapi pengen dapat kesan lebih tight begini, gitu ya. Pengen begini doang nih, lihat nih efeknya nih. Nih gini nih. Nah, ini thread lift masih oke. Tapi kalau udah turun terus diangkat sampai begini, aduh, nggak bakalan. Tapi Dokter Tompi kelihatan kenceng loh. Alisnya kayak naik, aku pengen juga. Saya treatment saya botox sedikit di sini, saya botox sedikit di sini. Ya. Cowok boleh ya dok kayak botox ya, karena buat menjaga. Asal ngerjainnya benar sesuai indikasi dan dosnya tidak berlebihan, saya rasa hasilnya nggak aneh-aneh kok. Gitu.
Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi dari audiens kita ya, dari Cipi. Pertanyaannya, ada nggak sih dok batasan usia kalau mau facelift? Misalnya kayak umur berapa minimal, umur berapa maksimal gitu. Gini, nah ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya sering jadi salah artikan dan salah kaprah jadinya. Operasi apapun ya sebenarnya patokannya itu indikasinya itu bukan umur, tapi perlu nggak? Anda mau umur 100 tahun pun kalau memang masih kenceng ya ngapain ditarik? Ya, gitu. Anda mau umur jadi bukan masalah umurnya masih 30 tapi masa mau ditarik ya? Kalau memang turun, contoh nih, pasien usia 30 tahun masih relatif muda dong ya. Tapi begitu lihat ketemu klinisnya mukanya turun semua. Ini udah turun semuanya. Ya kita tarik, ternyata memang tadinya pernah gemuk terus massive loss weight, hilang semuanya. Ya itu kita tarik dong. Masa mau nunggu umur 60 tahun dulu? Nah, memang lazimnya, umumnya itu ya aging itu kan terjadi usia 40 ke atas. Jadi begitu semakin kita tua, ini akan semakin turun, volume soft tissue-nya juga akan semakin menipis, jadi makin kayak tipis dan turun gitu. Di situ perlunya biasanya facelift secara natural akan dibutuhkan. Tapi sebenarnya patokannya adalah lihat klinisnya. Kalau klinisnya masih bagus ya nggak usah. Ya, karena gimana pun prosedur ini kan akan meninggalkan bekas. Walaupun bekasnya bagus, tetap ada bekas. Jadi kerjakan kalau memang nilai tukarnya make sense gitu loh. Anda dapat bekas sedikit tapi hasilnya bisa bagus banget ya kerjain gitu. Tapi kalau cuma ngangkat dikit, misal sekarang poin Anda 7, setelah di facelift jadi 7,5, ngapain prosesnya, ngapain, nggak usah. Dok, aku nyambung nanya, kan kalau facelift itu pasti ada downtime-nya kan? Nah itu biasanya normal downtime facelift-nya yang bener tuh berapa lama sih dok? Eh, rata-rata itu pasca operasi 3 hari pertama pasti ada bengkak memar yang signifikan kelihatan ya. 3 hari pertama atau biasanya setelah 3 hari nanti akan mulai masuk fase resorb. Jadi bengkak yang tadinya berat makin lama makin tipis gitu. Makin turun maksudnya, makin mereda bengkaknya. Biasanya dalam 1-2 minggu udah nggak malu-maluin tuh buat keluar. Oke. Ya udah nggak malu-maluin, udah mulai enak dilihat lah. Walaupun orang masih tahu ini pasti baru habis operasi gitu. Nah 1 bulan dengan makeup dengan segala macam udah makin cakep biasanya. Oke, dok, ini kan kalau di kasus yang lagi kita bahas, jadi ini juga banyak netizen yang baru bergabung. Kita lagi ngomongin soal kasus praktek ilegal yang dilakukan mantan putri Indonesia. Backgroundnya sastra Inggris, tapi melakukan tindakan facelift ya, sehingga menimbulkan cacat permanen. Nah dok, pertanyaanku, kan tadi dokter Tompi menjelaskan kalau itu tuh harus dilakukan sama dokter spesialis gitu kan, spesialis bedah lagi spesifik. Nah, yang si korban-korban itu ada beberapa yang dia melakukan brow lift gitu-gitu kan, lukanya permanen, itu bisa diperbaiki nggak dok? Sebenarnya gini, saya tuh nggak nangkep, saya nggak tahu kasusnya dikerjakan apa aja, foto-fotonya saya nggak pernah lihat. Tapi yang namanya brow lift, siapapun yang ngerjain pasti akan ada bekas di sini. Saya rasa gini, ini case-nya jadi agak diskusinya agak bias gitu, karena dari awal sebenarnya mau bagus pun hasilnya salah tetap gitu, ngerti nggak? Iya. Karena yang Karena dari awal yang ngerjain memang bukan subjek yang boleh mengerjakan. Ya. Katakanlah nih dia kerjain bagus loh, hasil bagus banget, tetap salah. Ya. Gitu. Apalagi salah hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau kita merujuk ke pertanyaan Anda tadi pada brow lift, direct brow lift itu dipotong di sini, atau kalau kita mengurangin kulit mata yang nutupin ya kelopak, itu kita bisa motongnya sub brow. Jadi bisa motong di bawah alis, bisa motong di atas alis. Nah, itu indikasi beda-beda. 2 tindakan ini pasti akan meninggalkan bekas garis di 2-3 bulan pertama. Di awal-awal akan ada bekas garis kemerahan ngikutin bentuk alis tuh. Ya, tapi biasanya masuk bulan 3 ke bulan ke-6 sampai setahun itu akan semakin samar. Itu proses wajar ya. Itu proses wajar. Nah, cuma kan bekas yang diharapkan bekas yang halus, kayak garis rambut gitu. Kalau jahitnya nggak rapi, jahitnya nggak benar, baru ada kemungkinan dia akan menebal parutnya di situ.
Nah, itu yang harus dihindarin gitu. Kalau misalnya yang mengerjakan dokter spesialis bedah plastik yang sudah terlatih untuk mengerjakan itu, ya seharusnya bisa cakep hasilnya. Gitu. Tapi kalau memang bukan dokter kan mungkin dia nggak tahu tuh cara jahit yang benar untuk mendapatkan bekas luka yang bagus gitu, ya. Kalau facelift tuh hasilnya permanen atau bisa turun lagi, Dok? Facelift itu kan tindakan kita ngerapihin yang udah berantakan, bukan tindakan yang mencegah akan berantakan. Jadi setelah di facelift, kulit yang udah turun itu diangkat, di lifting, ya smashnya dibenerin gitu. Nah bagus, aging kan berjalan terus. Jadi mungkin suatu saat pasti akan turun lagi. Tapi ya, even pun turun, Anda tetap akan lebih cakep daripada orang yang seumuran. Oke, lebih Gitu, karena kan Anda udah mundur nih. Jadi katakanlah gini ya, katakanlah sekarang Anda umurnya 50 tahun. Setelah dilakukan deep plan facelift yang benar, hasilnya Anda kelihatan jadi umur 35 tahun. Nah, 10 tahun lagi di saat Anda udah berusia 60 tahun, Anda tetap kelihatan seperti orang orang 60 tahun yang mundur 15 tahun. Jadi tetap lebih cakep lah.